eh, mana turun dulu tangan apa lutut gitu ya, mana turun dulu tangan atau lutut. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan membawakan hadis, kalau mau turun maka turunlah dengan kedua tangan kalian, jangan kalian turun seperti turunnya onta. Hadisnya sahih. Kemudian hadis yang lainnya yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin, yang dibawakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ahmad At-Thoyar dan yang lainnya banyak. Yang dibawakan hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur kan dia sengaja melihat sholatnya Nabi. Saya akan melihat sholatnya Nabi, maka dia memperhatikan dari Nabi takbir sampai salam, sehingga hadis Wa'il bin Hujur adalah hadis yang panjang. Hadis Wa'il bin Hujur adalah hadis yang panjang, maka termasuk rujukan utama kalau kita berbicara tentang sholat, sebagaimana rujukan utama tentang zakat hadis Abu Bakar, sebagaimana rujukan utama tentang wudhu hadis Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid. Demikian. Nah, Wa'il bin Hujur meriwayatkan Nabi turun dengan kedua lutut dulu, baru kedua tangannya. Makanya ini merupakan mukhtalaf di antara para ulama, turun untuk sujud kedua lutut dulu apa? Kedua tangan dulu. Dan Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan keduanya sah. Yang turun dengan lutut dulu baru tangan sah, yang turun dua tangan dulu baru lutut sah, karena memang itu mukhtalaf ya, perkara yang diperselisihkan atau tidak muttafaq, perkara yang tidak disepakati, tapi dari saya sendiri nggak boleh diambil. Kalau dari saya dalam keadaan tertentu maunya tangan dulu, nggak bisa, gendut mungkin ya, sehingga saya lebih nyaman lutut dulu baru tangan, sehingga bisa jadi benar orang beristihad itu dua riwayat semuanya dari Nabi. Nabi pernah lutut dulu, Nabi pernah tangan dulu. Bisa jadi ketika masih lincah turun tangan dulu, ketika sudah berat turun lutut dulu. Allah a'lam, tapi ini dari saya. Kalau dari saya jangan diambil. Sekarang yang satunya lagi, ma'mum masbuk, apakah boleh dijadikan imam apa tidak? Syekh Fauzan mengatakan tidak boleh. Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ma'mum masbuk keberadaannya adalah sebagai makmum, maka tidak bisa menjadi imam. Maka orang datang mengadakan sholat sendiri, jangan bermakmum dengan dia, karena dia adalah makmum. Makmum adalah makmum, tidak menjadi imam. Itu Syekh Fauzan. Tidak demikian dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan dari yang lainnya yang sependapat, makmum masbuk ketika imam sudah selesai kan dia menyempurnakan sholat yang tertinggal, kurang berapa rakaat dia menyempurnakannya. Nah, ketika dia menyempurnakan, keberadaannya tidak sebagai makmum lagi, keberadaannya sebagai munfarid, sehingga kalau dia dijadikan imam ya sama seperti orang munfarid, boleh dijadikan imam, sudah tidak sebagai makmum lagi. Sisi fikihnya bagaimana? Coba kalau dia berbuat kesalahan, kira-kira dia sujud jahwi apa enggak? Kan sujud jahwi, kan tidak ikuti imam berarti. Karena imamnya tadi tidak ada sujud jahwi, tapi dia terjadi kesalahan, maka dia tetap sujud jahwi. Ini membuktikan atau ini menunjukkan kalau sudah selesai dari imamnya, keberadaannya seperti munfarid, tidak sebagai makmum lagi. Malah Syekh bin Baz membenarkan begini, ini rombongan masbuk, kemudian imamnya sudah selesai, kan mereka berdiri menyempurnakan yang kurang, sesama mereka nunjuk satu orang sebagai imam. jadi yang di depan akhirnya dijadikan imam, semuanya ngikuti, padahal kan yang lebih baik, Syekh bin Baz sendiri mengatakan yang lebih baik masing-masing menyempurnakan dengan sendiri-sendiri. Tetapi boleh
Seandainya sesama mereka yang masbuk itu satu orang dijadikan sebagai imam sehingga ngikuti selesainya bareng. Nah, beliau mengatakannya boleh, tetapi yang lebih baik kata Syekh bin Baz rahimahullah menyelesaikan sendiri-sendiri. Soalnya Nabi suatu ketika tertinggal. Nabi dengan Al-Mughirah tertinggal. Sehingga yang jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Sebenarnya ketika Abdurrahman bin Auf tahu Nabi datang, Abdurrahman bin Auf ngasih sinyal agar Nabi maju, tapi Nabi ngasih tanda agar dilanjut. Maka Abdurrahman bin Auf tetap sebagai imam. Nabi dan Al-Mughirah berjajar sebagai makmum yang masbuk. Ketika ini jamaah sudah selesai, Nabi dan Al-Mughirah menyelesaikan sendiri. Al-Mughirah tidak ngikuti sholatnya Nabi, tapi sendiri-sendiri. Sehingga Syekh bin Baz mengatakan ya boleh, tetapi yang lebih baik adalah sendiri-sendiri. Mungkin kalau di sini kita jarang melihat ya. Saya ketika di Sinjai dan Sulawesi kita jalan-jalan di sana, sering melihat makmum masbuk berapa orang nanti selesainya bareng. Jadi ada satu orang yang dijadikan sebagai imam. Dia punya alasan, Nggih. Kalau saya tanya itu dia punya alasan bahwa yang menjadikan imam itu adalah makmum. Jadi yang dijadikan imam itu adalah yang menjadikan itu makmum. Jadi karena kita itu masbuk semuanya, maka kita menjadikan dia imam. Iya. Alasannya itu. Iya. Makanya Syekh bin Baz mengatakan boleh, tetapi yang lebih baik menyempurnakannya sendiri-sendiri. Penjelasan Syekh bin Baz ini menguatkan bahwasanya makmum masbuk boleh dijadikan imam. Malah sesama makmum yang menyempurnakan itu boleh selesai bareng, malah begitu. Demikian, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Kata takmir, setelah ini ada buka ronde kedua, kata beliau. Makanya saya memilih tematik biar lebih ringan, karena barangkali kepikiran pengen minum dan yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.